Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Jaksel, obrolan seru dan inspiratif seputar Jakarta Selatan. Nah, sahabat Jaksel, saya saat ini sedang berada di Pasar Santa. Kelihatannya vibe-nya, suasananya seru banget di sini untuk ngomongin soal dunia kopi. Dan sudah ada narasumber yang luar biasa banget hari ini. Izinkan saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Bapak Suradi. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Nanti cerita soal bisnis kopi dan di sini ya Pak, Pasar Santa ya. Pak Wali Kota, Bapak apa kabar? Baik. Ada Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Munjirin yang pastinya juga pecandu kopi ya Pak. Waduh, suka banget ya pastinya sama kopi. Kopi nggak pakai gula. Dan rasanya nggak lengkap nih kalau narasumber kita nggak ada None Silika, None Jakarta Selatan 2023 yang akan juga ngomongin lifestyle ngopi-ngopi di Jakarta Selatan. Oke, langsung aja yuk kita nanya-nanya. Saya mau nanya dulu nih sama Bapak Sukadi. Ngomongin soal kopi, mulai jualan kopi itu kapan sih Pak? Sebelum ada di sini? Dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Pasar masih becek. Oh, masih becek. Masih becek. Belum direstorasi lah gitu. Ya? Tapi memang saya itu pecinta kopi memang dari kecil. Karena saya ngelihat memang kopi kita itu kan luar biasa ya gitu. Kenapa sih kita nggak expand gitu ya kan? Nggak sungguh-sungguh main di kopi gitu. Dari tahun 2000 udah belajar, saya mulai belajar blending segala macam lah gitu. Untuk biar kita tahu apa namanya rasa jenis-jenis kopi. Kan kita kaya lah dengan alam ini kan gitu, dengan kopinya. Makanya waktu dari tahun 2000 itu saya udah belajar ngeblend, belajar apa ya, cupping kayak gitu, scoring lah tentang kopi gitu. Oke, dan akhirnya bagi-bagi informasi soal kopi dan banyak yang sudah mulai berkumpul dan berbisnis di sini juga ya. Iya, karena kan di sini juga di samping kita ada buat buat tujuan wisata. Iya, betul. Dalam dan luar negeri. Memang kita juga ada apa namanya untuk pasca panennya, ada untuk roastingnya juga di atas. Lihat bin-bin kopi, terus ini untuk QC, jadi kita lengkap di sini. Jadi orang bisa sharing, biar bisa belajar tentang kopi, bisa kalau mau usaha juga kita pandu gitu kan, dari belajar bikin kopinya sampai APP-nya kita bantu semuanya. Semuanya ya. Jadi teman Jaksel semuanya kalau mau ke sini nyobain kopinya, bahkan kalau mau bisnis juga bisa ngobrol di sini ya Pak ya. Yang belajar di sini bukan orang Indonesia aja, seluruh dunia. Alhamdulillah. Seluruh dunia. Iya, alhamdulillah. Namanya dunia kopi. Dunia kopi. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut soal itu ya Pak ya. Siap. Saya mau ke Pak Munjirin nih, Pak. Sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan pastinya sebagai penggemar kopi, Bapak ngelihatnya gimana nih Pak? Pasar Santa yang mulai dikenal sebagai pusatnya kopi di Jakarta Selatan, bahkan mungkin kita bisa bilang di Indonesia ya. Baik, jadi Pasar Santa itu bukan mulai, tapi sudah lama. Menjadi kan besar kopi untuk penikmat kopi yang ada di Jakarta Selatan. Dan ini adalah salah satu yang menunjang bahwa Jakarta Selatan ditetapkan menjadi kota kreatif. Salah satunya adalah bagian ini dari dunia kopi yang disebut oleh Pak Suradi. Jadi memang ini tinggal memacu lebih besar lagi di Pasar Santa ini. Nanti efeknya untuk mengenai kopi di Jakarta Selatan khususnya bisa menurun Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Aku ke Non Silika dulu ya Pak ya. Non, sebagai anak muda nih, yang paling muda di sini ya, gimana nih melihat perkembangan kopi di Pasar Santa di Jakarta Selatan ini? Kalau bisa saya bilang ya Mbak, ini tuh jadi kalau kata anak muda adalah hidden gem, hidden gemnya untuk ngopi. Karena kan biasanya kalau ngopi itu di kafe untuk anak muda boring gitu kan. Kadang pengen cari experience yang baru. Nah Pasar Santa ini bisa dibilang sebagai hidden gemnya kalau untuk anak muda. Bener banget ya. Jadi suasana kopinya tuh nggak harus selalu di kafe, tapi di pasar. Tapi aduh, aku aja tadi pas datang ke sini pertama kali berasa banget, luar biasa banget ya. Oke. Nah, Pak Sukadi, aku udah banyak baca nih artikel tentang Bapak dan tentang dunia kopi ini gitu. Perkembangannya di Jaksel ini gimana sih, peminatnya seperti apa? Ya kalau di selatan sih peminat kopi makin hari kalau saya lihat makin naik terus ya. Apalagi beliau ini support banget lah gitu. Ini kan jaraknya cuma paling 1 kilo 2 kilo ya. Pokoknya setiap ada acara alhamdulillah saya dilibatin. Jadi itu salah satu adalah promosi untuk dunia kopi dan
kopi pada umumnya Indonesia lah gitu kan. Pada akhirnya kalau kita ada acara-acara beliau nih kita ngisi gitu itu kan. Kemarin acara yang apa Pak Wali itu yang 5.000 kopi ya gitu. Lah kayak gitu-gitu. Jadi event-event kayak gitu memang harus selalu digiatkan biar orang tahu kopi itu seperti apa, rasanya seperti apa kan begitu. Jadi edukasi lah jatuhnya. Kalau di selatan ini kafe berjamur, apa namanya anak-anak muda nongkrong juga positif gitu kan. Kalau kafe kan udah jauh daripada apa ya narkoba, jauh daripada apa namanya tawuran anak-anak muda kan. Makanya ya alhamdulillah disupport sama beliau. Jakarta Selatan pada khususnya ini Pasar Santa menjadi tujuan wisata otentik. Iya. Setuju otentik. Nggak ada tempat lain. Mau ngopi enak, Jaksel aja gitu ya, di Pasar Santa aja. Masih lanjut nih Pak. Kalau ngomongin soal bisnis, pengen tahu nih saya omsetnya. Boleh nggak? Kalau dulu tuh sehari paling 300 itu. Sekarang itu setengah ton tuh minim ya. Sehari bisa 1 ton. Kadang satu orang aja kayak kemarin itu hampir berapa hari satu orang itu setengah ton. Karena kan kita di sini apa ya bisnis itu dibikin siklus gitu ya. Dibikin mata rantai. Jadi anak-anak muda yang kemarin pada nganggur nggak usaha kita latih. Ada yang tahun 2019 itu kafe Siloka itu ya, itu belum buka kafe, sekarang udah punya tempat di mana-mana, ya kan? Sekarang udah jadi miliarder lah gitu. 2019 Pak Suradi, saya ketemu Pak Suradi masih jadi gembel kan, sekarang alhamdulillah gitu. Jadi kita mendidik anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan punya tenaga, punya waktu, ya kan? Ya tenaga dan waktunya harus dimaksimalkan. Apa sih yang paling mudah ya kopi gitu kan? Gimana cara belajarnya ke dunia kopi? Jadi kita pandu semuanya, gitu kan? Ya alhamdulillah. Jadi kita dari petaninya sampai mau jualan kopi kita pandu. Seperti itu. Dari awal sampai akhir jualannya ya. Betul. Ekosistemnya kita bangun lah. Gak bisa kalau bisnis kita jualan aja udah selesai. Kalau ekosistem kita bangun. Terpenting adalah bagaimana penyuplai di daerah harus kita jagain, sedangkan teman-teman kita yang sudah berjalan harus kita jagain gitu. Makanya kita stok di Santa aja kurang lebih ada 50 ton. Untuk apa sih? Biar harga nggak fluktuatif. Sekarang kan harga kopi lagi ini kan, tapi kita tetap aja harganya tetap stabil, karena stok stok barang harus ada terus gitu kan. Kalau kita stoknya cuma sedikit-sedikit repot. Setahun sekali kopi baru panen gitu. Oke, nah ini juga pasti terjadi bisa seperti ini adalah karena peran dari Jakarta Selatan pastinya, Pemda Jakarta Selatan nih Pak. Gimana nih rencana selanjutnya? Kita melihat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Ada rencana apa lagi nih Pak? Sebelum jawab, kita ngopi dulu. Oh iya, Pak. Saya udah habis 2 gelas. Mana ya, Bang? Silakan. Enggak, tapi asik juga sih. Iya, benar-benar. Jangan lupa ngopi. Ini kopi apa Pak? Ini latte. Latte. Yang latte kan gini, kalau nggak ada gambaran namanya latte. Kalau digambar namanya lattean. Oh, oke. Dari aku baru tahu latte ya. kalau ada gambarnya. Ya kayak yang kecil tadi itu namanya baby latte. Baik, debat. Jadi kami dari pemerintah Kota Jakarta Selatan, bahwa peternak kopi, khususnya Pak Suradi punya kopi, selalu saya ajak dalam acara-acara yang dia ada berkulit pemerintah kota. Acara apapun, selalu masih ada kopi gratis. Bahkan yang baru-baru terakhir ini, saya membuat kafe terbesar di Jakarta Selatan. Jadi halaman kantor wali kota itu sudah siap dari kafe. Wow, dari kafe ini itu acaranya kita kemas kopi dan restoran baru Jaksel. Nah, itu kemarin dari Pak Suwadi, kemudian ada kelompok tech juga, oke ada cuma. Dan itu kita kaitkan dengan tema acara yang memang lagi hit pada saat bulan-bulan atau minggu-minggu itu. Waktu itu kita pas hari akhir Narulan. Wah. Jadi bulan Oktober kita akan adakan lagi. Dan kalau menurut Non Silika gimana nih? Tadi ini acaranya kan keren banget. Apa ada ide-ide apa nih untuk ditambahin buat dunia kopi kita? Kalau menurut saya sih, karena kan sekarang kopi itu bisa saya bilang udah jadi lifestyle ya, udah kebutuhan malah, karena seumuran saya yang mungkin sekarang generasi Z tuh udah mulai pack hidupnya yang kerja, ada kegiatan lain. Nah, kopi itu jadi kebutuhan biar kita tuh ngejalanin hari tuh, kafeinnya tuh kan jadi semangat, dan bahkan semakin kesini tren kopi itu juga semakin dikenal dan semakin diterima sama anak muda. Kalau dulu kopi dikenal kayak bapak-bapak banget, padahal sekarang
kopi itu udah banyak kayak tadi Pak Suradi bilang lah, teh, dan segala macam itu kan yang menarik untuk kita ya Mbak. Jadi kalau menurut saya, dan itu jadi hobi juga gitu, bahkan profesi untuk anak muda sekarang tuh banyak banget yang jadi barista gitu. Nah itu sih yang menarik buat saya, jadi kayak ini jadi profesi baru dan yang pastinya itu bisa dilibatin lagi karena teman-teman Apnon pun ternyata banyak juga gitu yang tadinya pernah jadi barista, punya minat juga di kopi. Bener banget, buat ekonomi kreatif ini bener-bener sesuatu yang wow banget ya. Nah ini kaitannya dengan UMKM kita gimana tuh Pak? Jadi pasti didukung dengan bantuan Pak Suradi juga? Ya, misalnya dengan acara seperti yang kemarin itu untuk kita beri saran untuk mengindah anak-anak kita yang kepingin berusaha lah dengan anak muda semuanya. Kita sudah berikan salah satu teman kita yang berbaik, mau belajar Instagram, mau bisnis diajarin, kemudian mau beli peralatan, mungkin bisa hutang nilai ya? Bisa. Langsung dibawa pulang nih. Kan harus ada infonya nih. Oke, jadi teman Jaksel, Wali Kota Jakarta Selatan dan juga dunia kopi tuh nggak tanggung-tanggung ya. Mau ngenalin kopi nggak cuma ngenalin aja, tapi juga membantu ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lain ya. Luar biasa banget. Pak, ceritain lagi dong. Pasti kan namanya membangun bisnis kopi ini ada up and down-nya. Itu gimana tuh? Kalau kopi saya awalnya itu sulit emang. Awal-awal aja karena kan dulu orang minum kopi bubuk ya, kopi hitam. Sedangkan kopi sekarang ada bikinnya ada latte lah. Oh iya, dari pasca panen aja ada full wash, ada semi wash, ada yellow honey, red honey, ada black honey, ada natural, ada anaerob, ada wine shop yang strong. Jadi untuk mengenalkan itu kan cukup cukup panjang lah gitu. Terus belum level roasting, ini kakak tahu lah. Light to medium, kan medium, full city, Italian roast. Itu rasanya sudah sangat berbeda gitu kan. Nah, karena apa sih kopi dibikin seperti itu? Sebenarnya sih sasarannya sebenarnya anak muda sih sebetulnya. Kalau yang sudah agak muda udah nggak usah dibikin lagi, nggak usah dikenalin lagi. Anak muda ya, karena kan udah aja lifestyle lah. Minum kopi nggak pakai gula. Nah itulah kita dari tahun 2000 tuh gimana sih orang minum kopi biar tidak pakai gula kan. Kita tahu sendiri kita tuh orang-orang Indonesia kebanyakan kan kena diabetes dan karena kan semuanya pakai gula. Gimana minum kopi tanpa gula itu sehat, menyehatkan jantung ya kan, Alzheimer, meningkatkan imun. Makanya hidup kayak kopi. Mau dikasih gula ya nggak protes, kasih susu nggak protes ya kan. Nggak pernah protes ya. Tapi kalau bisa dihindarin lah gula gitu lah. Makanya itu loh, kita itu dari tahun 2000 dapat 2014 16 lah kopi itu baru gitu kan. Karena apa sih, saya lihat gini, kayaknya luar negeri itu luar biasa lah pertama kopi, kenapa kita tidak gitu. Jadi kita punya komoditi yang sangat banyak, sedangkan SDM kita berkurang lah. Kita gimana bangsa kita lah gitu mau belajar supaya ini yang biji kopi ya warnanya hijau lah begitu jadi hitam, tapi jadi ekonomi kreatif, ekonomi tinggi ya itulah. Jadi kita harus belajar gitu. Benar-benar oke. Wow, luar biasa banget. Nah, Pak, kasih dong pesan-pesan ke teman Jaksel nih yang mau mau usaha kopi, mau segala macam yang berkaitan dengan ekonomi kreatif gitu. Kasih semangatnya dong hari ini, Pak. Baik, warga Jaksel semuanya, bahwa Jakarta Selatan mempunyai keunikan tersendiri. Salah satunya adalah kopi, dan kita punya sumbernya yang di tempatnya. Mohon warga Jakarta semuanya ikut mengembangkan nama itu tadi ya, untuk bisa mengolah kopi, mengetahui tentang kopi, kemudian mau berusaha untuk jadi usaha di perkopian, silakan dapat great dunia kopi dengan Pak Suradi. Satu lagi untuk warga Jakarta Selatan, bahwa kehadiran salah satunya dunia kopi ini adalah letaknya di pasar yang dikelola oleh PT Pasar Jaya. Jadi Jakarta Selatan banyak sekali pasar-pasar yang dikelola PT Pasar Jaya, dan kondisinya memang bersih seperti ini, pasar santai di salah satunya. Jadi tidak salah juga warga Jaksel tidak hanya pergi Iswaran saja, dari masuk kembali ke pasar-pasar yang ada di Jakarta Selatan, khususnya yang dikelola oleh PT Pasar Jaya. Sama informasinya sudah cukup nyaman, enak, bagus
dihadiri oleh masyarakat. Tidak hanya pasar Santa, tapi banyak kita. Ada pasar Majestic, pasar Guaranama, pasar Cipuli dan sebagainya. Wow, Non, jadi kita mau ngajak teman Jaksel untuk kembali ke pasar ya. Karena pasar mungkin kalau Non masih kecil mungkin kebayangnya pasar tuh becek ya kan. Iya, bener. Kalau sekarang udah beda, apalagi di Jaksel, apalagi di PD Pasar Jaya ya Pak ya. Jadi kita ngajakin ya nggak apa-apa ke Swalayan dan lain-lain, tapi balik lagi nih pasarnya kayak gini, siapa ini yang nggak pada mau nongkrong di sini. Nah, terima kasih banyak Pak Suradi, terima kasih Bapak Munjirin, makasih banget Non. Kita harus ngobrol dan ngajak-ngajak yang lain untuk kesini juga ya Non ya. Harus banget ya Bang rasain experience baru. Yes, bener banget. Nah, teman Jaksel itu tadi bincang kita ngomongin soal kopi, dunia kopi, dan bener-bener ada pemilik dunia kopi di sini. Semua tentang kopi udah kita bahas dan mudah-mudahan bisa lanjut lagi nanti. Kalau penasaran langsung aja datang ke Pasar Santa di sini, udah kelihatan ya vibes-nya di sini. Jangan lupa ditonton ini di minggu depan di YouTube-nya Kota Jakarta Selatan. Sampai ketemu lagi di podcast Bincang Jaksel selanjutnya. Bye.